Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya ta'zimkan pula daripada Bapak Ketua DKM beserta dengan seluruh jajarannya. Alhamdulillah atas dasar nikmat iman dan Islam kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Oleh karena itu, marilah yang paling pertama kita tingkatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa syukur itu syukur dalam artian bahasa adalah as-sana bil lisan alal jamilil ikhtiyari, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala atas dasar karunia nikmat yang sengaja diberikan kepada kita. Adapun secara perbuatan adalah kita menggunakan apa yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat sesuai dengan tujuan dari penciptaannya. Dengan kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita niatkan dengan dua niat sekaligus pada kali ini. Yang pertama, niat i'tikaf di masjid. Mari kita hadirkan nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, niat kita dalam menuntut salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu akidah. Ayahanda dan ibunda semuanya jamaah salat subuh, saya akan menyapa dulu dengan jamaah. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat walafiat. Biar semangat ini. Kemarin kita ngebahas tentang Isra dan Mi'raj. Dan biar kita jamaah di sini pengajian gak Mi'raj dalam artian tidur ya. Jadi yang kemarin itu kita tentang Mi'raj, dan alhamdulillah jamaah banyak yang Mi'raj pada saat pengajian ya. Mi'raj dalam artian majazi. Tapi alhamdulillah, kalau kata Gus Baha, lebih baik kita ngantuk di majelis pengajian daripada ngantuk di majelis yang nggak benar ya. Jadi yang ngantuk di sini masih lebih baik daripada ngantuk yang ada di tempat lain gitu. Insya Allah kita hari ini ngebahas tentang, sebenarnya ada 4 pembahasan. Cuman yang nomor 4 itu ada di pembahasan terakhir. Yaitu ada 3, haud, yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaatnya Nabi Muhammad, dan perjanjian. Maaf, perjanjian di sini bukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini perjanjian yang lain gitu. Perjanjian kita. Ini kalau yang perjanjian lama dan baru itu di tempat lain. Kalau di tempat sini perjanjian yang khusus. Jadi ada 3, sebenarnya tambah lagi 1 lagi. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala udah tahu ada berapa orang jumlahnya yang masuk surga dan berapa yang masuk neraka. Ya artinya yang masuk surga dan neraka sudah ditentukan. Nah, jadi gimana dong nanti kita harusnya? Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, yang nomor 4 ini sebenarnya masuk ke dalam perjanjian ini. Dan ini termasuk pembahasan sam'iyat. Jamaah rahimakumullah, nanti akan dijelaskan ke depannya. Kemudian ya kita lihat, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan. Baik jamaah rahimakumullah, karena tadi ada salah sharing, jadi saya harus mengirim presentasinya. Jadi insya Allah 3 pembahasan hari ini kita tentang haud, syafaat, dan perjanjian. Yang sebenarnya ada 4 ya, cuman yang nomor 4 masuk ke dalam nomor 3. Nah, mari kita baca dulu ya ininya, teks yang ada di kitab At-Tahawiyah. Kita baca dulu, nanti akan kita fahami apa yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi. Di sini disebutkan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pengarang kitab At-Tahawi berkata,
wal haudul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Jadi telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertolongan kepada umatnya, untuk umatnya adalah nyata. Nah, jadi sampai di sini jamaah rahimakumullah, karena dikatakan sebagai nyata, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakininya. Kemudian wasyafa'atul lati dakharaha lahum haq, dan syafaat Nabi yang beliau simpan untuk umatnya adalah nyata pula. Jadi pernah ada hadis beliau bersabda bahwa doanya Nabi Muhammad tidak semuanya dipanjatkan kepada Allah. Ada doa, beberapa doa yang Rasulullah simpan untuk umatnya kelak mendapatkan syafaat. Nah, jadi di sini ada istilah nabung doa lah, seperti itu. Kemudian kama ruya fil akhbar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak hadis yang sahih. Wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah taala, dan perjanjian ya yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian itu min Adam, dari Nabi Adam, wa dzurriyyatihi, serta dari anak cucunya, hakun, adalah nyata. Jadi bapak-bapak, Nabi Adam dan seluruh keturunannya dulu pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nah, nanti akan dibahas oleh para ahli tafsir. Yang jelas sebelum kita hidup di dunia ini, Allah telah kabarkan kalau kita, Nabi Adam dan kita semua itu pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini menariknya, dulu pernah ada satu video di mana Dr. Zakir Naik ditanya bagaimana tentang hal ini, yaitu katanya Nabi Adam dan seluruh keturunannya pernah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kok kita nggak ingat? Nah, ini dijawabnya dengan jawaban yang sangat logis sekali ya, masuk akal. Kata beliau, kita ini di dunia itu adalah sebagai tempat ujian. Karena sebagai tempat ujian, maka ingatan kita tentang hal itu yang dulu pernah kita bersaksi itu dihapuskan. Dalam artian itu dihilangkan dulu, kemudian nanti kelak di akhirat akan dihadirkan kembali. Ya, ibaratnya orang yang lagi masuk ujian. Ya, bukunya ditaruh di luar, nggak mungkin masuk ujian bukunya dibawa masuk. Itu bukan ujian namanya. Ya, jadi kalau ada orang ujian tapi dia ngelihat daripada buku, ngelihat contekan, ya itu ujiannya nggak sah. Gitu kan, seperti itu kira-kira. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di sini nih dalam teks ini ada 3 sebenarnya yang dibicarain oleh Al-Imam Tahawi. Pertama, haud, telaganya Nabi Muhammad. Yang kedua, syafaat. Yang ketiga adalah al-mitsaq, yaitu perjanjian. Kemudian dari sini Al-Imam Tahawi langsung menuliskan permasalahan yang bercabang dari permasalahan tentang perjanjian. Tadi katanya Allah Subhanahu wa taala udah mengadakan perjanjian dengan Nabi Adam dan seluruh anak cucunya. Kemudian dari sini, maka qad alimallahu fi ma lam yazal, maka sungguh Allah telah mengetahui pada zaman azali. Zaman azali ini maksudnya adalah di mana belum terciptanya langit dan bumi. Adada man yadkhulun jannah, Allah udah tahu berapa orang yang bakalan masuk surga. Wa adada man yadkhulun nar, dan Allah tahu berapa jumlah yang akan masuk neraka. Jumlatan wahidah, dalam satu jumlah. Jadi udah ditakar semuanya. Fala yuzadu fi dzalikal adadi wa la yanqusu minhu, dan bilangan tersebut enggak akan bertambah juga enggak akan berkurang. Wa kadzalika af'aluhum, begitu juga perbuatan hamba. Fima alima minhum an yaf'aluh, Allah udah tahu apa yang akan mereka perbuat. Jadi sebelum diciptakan manusia, seluruh alam semesta Allah udah tahu bakalan gimana, dan seandainya nggak diciptakan bakalan gimana. Jadi ilmunya Allah mutlak. Nah, ini sudah kita bahas tentang pembahasan ilmunya Allah. Nah, ini ungkapan yang paling sering diucapkan oleh para masyayikh.
Apa itu bunyinya? Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dan semuanya itu dipermudah untuk melakukan sesuatu yang memang ia diciptakan untuknya. Misalnya kuda memang diciptakan untuk hewan yang bisa membawa manusia sebagai kendaraan. Maka kuda akan mudah untuk melakukan itu. Tapi kuda nggak diciptakan untuk ya misalnya manjat pohon, ya nggak bisa. Jadi dalam ungkapan ini semua itu ada tujuan penciptaannya. Manusia diciptakannya berpikir, beribadah. Hewan diciptakan kuda sebagai kendaraan. Kemudian pepohonan diciptakan untuk menghasilkan oksigen misalnya. Jadi masing-masing ada tujuan penciptanya dan masing-masing diberikan kemudahan terhadap untuk apa ia diciptakan. Makanya di sini kalau kita mudah dalam melaksanakan ketaatan, kita mudah dalam melaksanakan sholat, maka mudah-mudahan memang kita diarahkan oleh Allah dan memang kita diciptakan untuk itu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kalau kita membahas secara mendalam, ya banyak ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi manusia itu ketika dikatakan mudah untuk taat, mudah untuk melakukan maksiat, itu tergantung dari manusianya. Apakah manusianya itu mempunyai sesuatu yang menghalangi dia dari hidayah atau enggak. Jadi sampai di sini pula kita, ayahanda dan ibunda, jangan sampai kita pahami ketika Allah sudah tahu jumlah ahli neraka dan ahli sorga, lantas buat apa beramal? Lantas buat apa kita berusaha? Toh semuanya sudah ditentukan. Nanti insya Allah akan kita singgung ini di depan. Kemudian wal a'malu bil khawatim. Dan amal perbuatan itu tergantung khotimahnya. Makanya tadi imam berdoa, Allahumma rzuqna bihusnil khatimah. Jadi kita mudah-mudahan dikasih rezeki, itu juga rezeki untuk husnul khatimah. Karena yang dilihat nanti timbangan akhirnya adalah di amalan akhir. Nah kita kan nggak tahu nih akhirnya kapan, makanya nggak ada istilah entar-entar gitu. Jadi siapa tahu besok, siapa tahu sekarang, entar. Terus yang kedua, ketika lagi sampai kerongkongan nyawa itu dicabut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan perbuatan kita yang sering kita lakukan di dunia, di masa-masa lalu. Maka di situ orang nggak bisa beralasan udah aja maksiat dulu, ntar tobatnya tinggal ngucapin la ilaha illallah, selesai masuk surga. Nggak segampang itu, Ferguson gitu ya. Masalahnya pas lagi dicabut keingetnya yang amal-amal dulu. Ada dalam surat apa? Ada di dalam surat Al-Waqiah. Wa antum hina idzin tangzurun. Jadi ketika sudah ruh sampai di kerongkongan, udah mau lepas, itu akan diperlihatkan yang lalu. Nah kalau diperlihatkan yang lalunya kita hobinya misalkan main catur, ya yang kelihatannya main catur. Yang hobinya yang nggak baik, maka susah dia untuk ngucapin la ilaha illallah. Makanya nggak ada istilah senang-senang dulu, ntar taubat berakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masalahnya bukan di situ. Masalah pas lagi dicabut, keingetnya yang amal-amal yang udah sering, itu masalahnya di situ. Ya kalau pas lagi di akhir, keingetnya adalah lagi baca Quran, lagi berzikir, mudah buat ngucapin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah ini kan nanti belum lagi di dalam hadis diganggu, nanti ada syaitan yang menyamar jadi ayahnya, jadi ibunya. Udah aja kamu ikut Yahudi, kamu ikut Nasrani, jadi gangguannya banyak. Nah maka di sini nggak ada yang namanya istilah senang-senang dulu, hura-hura dulu, ntar tobat pas sudah mau meninggal. Ini nggak begitu. Ini konsepnya nggak begitu. Kemudian wasaidu man sa'ida biqadaillahi ta'ala. Dan orang yang sebenarnya bahagia adalah orang yang bahagia karena bisa berdamai sama kodoknya Allah. Jadi dia bisa berdamai sama kodoknya Allah, dia akan bahagia. Maka orang beriman sama takdir, ya itu dia tidak akan memberikan keuntungan kepada yang lain kecuali sama dirinya sendiri. Dia berdamai dengan takdir, maka di situ dia akan ada ketenangan. Dengan adanya ketenangan dia tidak stres, dengan tidak stres
maka dia bisa untuk bangkit kembali dari takdir yang buruk. Kan kalau mau dirunut begitu. Beda sama orang yang nggak mau menerima takdir. Misalkan dia ditakdirkan pada tempat yang dia tidak suka. Taruhlah misalnya dia dari keluarga yang tidak berkecukupan. Nah, gerutunya dia itu akan membuat dia semakin stres, akan membuat dia semakin runyam hidupnya. Nah, akhirnya dia menyusahkan diri sendiri. Beda dengan yang dia ridho dulu terhadap takdir Allah. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum kalau dia nggak punya kemauan dalam dirinya untuk merubah. Makanya nanti dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu mempunyai namanya kasbun. Bukan kasbon nih, kasbun ya. Kasbun itu maksudnya dia usaha, tapi dalam bentuk dia kemauan dalam diri atau niatan yang itu kelak oleh Allah akan ditanya. Jadi berupa niatan dia. Ketika dia sudah meniat dalam hati, sudah mencapai posisi, dia akan berbuat begitu. Allah ciptakan perbuatannya. Atau Allah tidak ciptakan. Jadi seberapa banyak misalnya ada orang yang memang tingkat kemauannya sudah tinggi melakukan sesuatu, tetapi nggak terjadi karena Allah belum menciptakan. Tapi kelak Allah akan tanya kenapa dia mau seperti itu. Nah, ini pernah saya singgung sebelumnya. Jadi tingkatan maksud atau keinginan itu ada banyak Bapak-bapak, tingkatan keinginan. Misalnya yang pertama adalah hajis. Jadi dia lewat. Misalnya ada orang saya pingin minum misalnya. Saya pingin minum, habis itu keinginannya hilang cepat. Nah, itu namanya hajis. Itu belum ditanya oleh Allah. Jadi ada orang misalnya mau berzina, dia lewat aja gitu, lewat. Udah gitu hilang. Nah, itu nggak akan dihisap. Yang kedua naik khawatir, dia agak mendep dikit. Lewat dia pengen melakukan sesuatu, kemudian hilang, tapi lebih lambat dari yang pertama. Kemudian naik lagi, ada namanya ham. Ham itu kalau bahasa kita ngidam namanya. Jadi dia ngidam-ngidam, pengen begitu, tapi belum ngapa-ngapain, masih ngidam. Nah, di sini belum dicatat. Jadi ada orang misalnya mau berzina, jiwanya berbisik, berzina atau minum khamr, tapi dia belum ngapa-ngapain. Nah, ini belum dicatat. Tapi kalau misalnya dia sudah ngidam, terus sudah nyari-nyari, itu baru dicatat. Jadi dia nyari-nyari, wah gimana nih, kemana? Cari, minum khamr, mana toko yang ini ya? Itu udah masuk ranah dicatat. Dan kalau udah melakukan, jadi keinginan dan langsung melakukan, itu namanya niat. Jadi di bawah niat itu azam. Jadi niat itu didefinisikan keinginan yang berbarengan sama perbuatan, itu dinamakan niat. Makanya ketika sholat kita, Allahu Akbar, di mana niatnya? Di lafaz A. Jadi Allahu Akbar itu dalam hati itu kita udah niat. Allahu Akbar. Itu definisi niat. Jadi niat itu kalau secara fikih itu adalah keinginan yang berbarengan sama perbuatan. Itu udah dicatat. Begitu juga dengan azam yang di bawah niat. Jadi perbuatannya belum ada tapi dia ngebahas, mencari-cari gimana caranya biar sampai ke situ. Itu azam tuh. Nah, kalau ham cuma ngidam doang, dia ngidam dalam hati. Itu belum dicatat amal keburukan. Tapi kalau ngidam kebaikan dicatat. Nah, ini Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau ada orang nih ngidam, tahun depan misalnya pengen haji, uangnya udah ada. Tapi dia belum berbuat, masih pengen aja, masih ngidam aja. Nah, itu udah dicatat kebaikan. Kalau keburukan belum dicatat. Jadi orang yang ngidamnya keburukan belum dicatat selama dia belum mencari-cari untuk sampai ke sana. Kalau dia udah mencari-cari maka dicatat. Nah, inilah Rahman Rahimnya Allah, makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu ham atau pingin atau ngidam kebaikan. Itu aja udah dicatat gitu. Nah, itu nggak ada ruginya kalau kita pingin aja untuk melakukan kebaikan. Kemudian ya Anda dan Ibunda, wasyaqiyu man syaqqiya biqada'illah. Dan orang yang celaka, orang yang sial ya, orang yang tidak bahagia. Itu orang yang tidak bahagia karena belum bisa berdaya dengan qadanya Allah atau karena memang dia ditakdirkan Allah tidak bahagia. Nanti dalam ilmu akidah ini dibahas sebenarnya orang bahagia siapa? Orang bahagia orang yang masuk surga,
orang yang celaka, orang yang masuk neraka. Jadi takaran dalam Al-Quran, orang sukses, orang bahagia itu yang masuk surga. Baik dia miskin ataupun kaya. Orang yang sial, orang yang celaka, orang yang masuk neraka. Baik dia orang kaya atau miskin. Jadi Al-Quran memberikan kita sudut pandang bahwa orang sukses itu bukan ukuran kaya dan miskin. Orang kaya bisa sukses, bisa gagal. Orang miskin bisa sukses, bisa gagal. Kalau orang kaya yang bersyukur, insya Allah sukses. Orang miskin yang sabar, dia akan sukses insya Allah. Kebalikannya, orang kaya yang tidak bersyukur, dia kemungkinan akan gagal. Orang miskin yang tidak bersabar, dia kemungkinan gagal. Nah, jadi takaran sukses dan enggaknya menurut Al-Quran dalam akidah Islam adalah orang yang masuk surga, dia yang sukses. Yang dia celaka, yang dia sial, dia yang masuk neraka. Karena enggak ada kebahagiaan yang abadi, yang hakiki kecuali di surga. Tidak ada rasa perih yang paling perih kecuali di neraka. Maka ini yang menjadi ukuran dalam Al-Quran. Maka kita umat Islam takaran di sini. Cuman nanti ayahanda dan ibunda yang menjadi perdebatan adalah di kalangan ulama. Sekarang orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang bersabar, mana yang lebih afdol? Kira-kira yang mana nih? Nah. Orang kaya yang bersyukur sama orang fakir yang bersabar, mana yang lebih afdol? Ini jadi perdebatan di kalangan para ulama nih. Ya, yang kalau para fuqaha melihat yang lebih afdol orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena ahli fikih melihat kemanfaatan. Orang kaya manfaat buat dirinya dan dengan syukurnya manfaat buat orang lain. Kalau orang fakir yang bersabar manfaat buat siapa? Buat dirinya doang. Emang sabar bisa dibagi-bagi? Nggak bisa, ya sabar. Nggak bisa dibagi, Bapak. Jadi buat dirinya aja. Makanya orang kaya yang bersyukur lebih afdol daripada orang fakir yang bersabar. Itu menurut fuqaha. Tapi menurut ahli tasawuf, orang fakir yang bersabar lebih afdol daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena ujian orang fakir dua. Pertama kefakiran, yang kedua dia menahan diri alias sabar. Sementara orang kaya hakikatnya kaya itu ujian, tetapi manusia pada dasarnya suka dengan kekayaan. Jadi dia diuji dengan sesuatu yang suka, yang dia sukai. Beda sama orang yang diuji dengan sesuatu yang dia nggak suka, itu ujiannya lebih parah. Nah, ketika di akhirat maka pahalanya menurut sebagian kaum ahli tasawuf yang lebih besar adalah fakir yang bersabar. Jadi kesimpulannya siapa yang lebih afdal? Sudut pandangnya aja dilihat bapak-bapak. Nanti kalau bilang orang kaya banyak hisabnya, nggak penting dihisap lama tuh nggak penting. Yang penting masuk surga. Mau dihisap sebentar, mau dihisap lama, yang penting masuk surga. Daripada hisapnya cepat tapi masuk neraka. Iya kan begitu. Pokoknya nggak penting, hisapnya cepat. Ya, cuma misalnya ada orang, ya orang kafir hidup cuma sampai umur 15 tahun. Dia baru balik, taruhlah dia baru balik umur 13 ya kan, batas akhir 13 atau 15. Berarti dia hidup 2 atau 3 tahun doang. Hisapnya cepat, dia belum punya harta. Tapi dia belum sempat bersyahadat, wafat dalam keadaan itu. Ya berarti kan hisapnya cepat. Sama orang kaya, orang muslim, mukmin, baik, suka bersedekah, dan hartanya banyak. Wafatnya umur 90 tahun. Hisapnya banyak gak tuh? Banyak bapak-bapak. Belum lagi dia pernah jadi wali kota, belum lagi dia pernah jadi bupati, belum lagi dia pernah, banyak banget. Hisapnya panjang. Tapi di akhirat nanti dia hisapnya panjang sampai puluhan ribu tahun. Masuknya kemana? Surga. Tapi kalau yang bentar tadi hidup 2 tahun, 3 tahun, hisapnya cepat seret, langsung masuk ke neraka. Jadi nggak penting hisap lama atau hisap cepat, yang penting masuk surga. Salah satu yang dihisapnya lama, pertama orang kaya, udah pasti. Yang kedua adalah para pemimpin. Tapi Rasulullah sudah mewasiatkan pemimpin yang adil itu dia akan mendapatkan tempat di surga yang tinggi. Maka di sini walaupun hisapnya lama nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nah ini kalau yang nggak enak udah hisapnya lama masuk neraka. Waduh itu udah jangan-jangan nauzubillah itu. Ya orang-orang yang kaya hidupnya panjang,
kemudian punya jabatan, nggak sempat beriman. Di hari kiamat dihisap satu persatu hartanya dan ujungnya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini teks daripada akidah Thahawiyah Bapak-bapak. Nah tadi kan yang dikandung oleh akidah Thahawiyah tadi dari teksnya ada beberapa perkara. Sebenarnya ada 4 di sini. Tadi haud telaga, kemudian syafaat, kemudian perjanjian, kemudian jumlah penghuni surga. Ini sebenarnya masuk kepada perjanjian tadi. Jadi ada 3. Nah berarti dengan begini Bapak-bapak, haud dan telaga harus diyakini sebagai muslim. Syafaat harus diyakini ada. Perjanjian harus diyakini ada. Jumlah penghuni surga dan neraka harus diyakini pula. Ini yang namanya akidah. Dan ini dinamakan babnya bab sam'iyat. Sam'iyat itu dari kata sama. Sama itu pendengaran. Kenapa bapak-bapak dinamakan babnya ini bab sam'iyat? Karena kita nggak bisa tahu ada telaga, ada syafaat, ada perjanjian. Kita nggak bakalan bisa tahu ini dengan akal. Kita bisa tahu ini dengan kabar atau berita yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mikir pakai akal, apakah di akhirat ada telaga? Akal nggak bakalan sampai. Kecuali kita ada yang ngabarin, dan yang ngabarin di sinilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengabarkan, wahai manusia, ada yang namanya telaga kelak di akhirat. Yang ngabarin Nabi Muhammad, kenabiannya terbukti dengan mukjizat-mukjizat beliau. Berarti beliau nabi. Nabi siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terbukti keberadaan dan keeksistensiannya. Berarti apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu sudah pasti benar. Nah, makanya di sini ayahanda dan ibunda, kita nggak bisa tahu ada telaga, syafaat, perjanjian, kemudian jumlah penghuni surga dan neraka, itu kecuali dari dalil syariat. Makanya nanti kalau ada orang bilang kayak surga dan neraka juga sama, nggak bisa kita dengan akal kita berpikir, oh di dunia, di luar sana, di luar dunia ini ada surga dan neraka, nggak bisa. Tapi akal bisa mencapai alam semesta ini punya pencipta, itu akal. Nggak mungkin alam semesta ini tidak ada pencipta. Akal kita pasti sampai. Makanya ayat Al-Quran tuh afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Tentang keagungan Allah pasti pakainya afalam yang yasiru, afalam yanzuru. Apakah mereka tidak meneliti, melihat, ya, memahami. Pasti aja begitu tentang kebesaran Allah. Karena hakikatnya kita bisa mengetahui eksistensi pencipta dengan akal sehat. Orang yang tidak mengakui adanya pencipta itu dia nggak punya akal sehat. Nah, simpel saja. Ya jika ini kalau simpelnya, ya minuman ini aja udah pasti ada yang nuangin, ya udah pasti ada yang buat. Ini yang simpel begini. Apakah masuk akal kalau alam semesta yang begitu kompleks nggak ada yang menciptakan? Yang simpel aja harus ada, apalagi yang kompleks gitu kan? Jadi secara sederhananya begitu. Maka dengan akal sehat kita bisa sampai mengetahui ada pencipta dan penciptanya harus satu. Tapi namanya siapa? Kita belum tahu dengan akal kita. Kita bisa tahu namanya dari seorang nabi yang mengabarkan. Loh, kita bisa tahu nabi ini adalah benar utusan Allah dari siapa? Tahu dari mana? Kan bisa aja tiba-tiba Ahmad Musaddiq ngaku saya nabi. Nah, cara memverifikasinya gimana? Cara verifikasinya? Ada Lia Edan ngaku saya nabi, kadang-kadang dia ngaku nabi, kadang Jibril, kadang Mahdi, kadang terserah deh, macam-macam. Ya, itu cara verifikasinya gimana? Cara verifikasinya nabi itu diberikan mukjizat. Jadi mukjizat itulah yang memverifikasi seorang itu benar apa enggak utusan Allah. Karena dengan adanya mukjizat, mukjizat itu bertentangan alias keluar dari adat kebiasaan. Misalnya api biasanya ngebakar, tapi ada api yang nggak ngebakar. Berarti ada yang merubah konsep api dari membakar dari tidak. Dan yang merubah itu haruslah berkuasa. Dan yang merubah itu harus ada. Nah, ketika ada nabi, ya dia dimasukkan ke dalam api, apinya tidak mempan, berarti nabi ini telah ditolong oleh zat yang merubah api tersebut dari membakar jadi tidak.
dari zat yang dia pasti maha berkuasa. Dengan adanya mukjizat maka para nabi terverifikasi. Inilah yang tertera di dalam surat Al-Hadid yang berbunyi walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti. Jadi rasul itu ketika datang kepada satu kaum bukan cuma klaim doang, aku nabi, aku ini, bukan, tapi dengan bukti yang nyata. Dan bukti terbesarnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Makanya kalau para nabi dulu rata-rata mukjizatnya itu mukjizat yang bersifat indrawi dan selesai. Ya, api nggak mempan dibakar, tongkat jadi ular, lautan dibelah, itu kan indrawi dan terbatas di zaman itu. Sementara Nabi Muhammad diberikan dua, mukjizat yang indrawi dan mukjizat yang akli, yang sifatnya akal berpikir, yaitu Al-Quran. Jadi kalau orang mau memikirkan dan berpikir keagungan Quran, dia akan sampai kepada kesimpulan nggak mungkin Al-Quran ini dibuat manusia. Makanya kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu, kata Al-Quran. Coba datengin satu surat aja yang bisa sebanding dengan Al-Quran. Kalau kita bapak-bapak yang belum paham tata bahasa Al-Quran, kita bahasanya mungkin biasa aja. Tapi kalau yang dia sudah paham tata bahasa Arab, ya ilmu tentang bahasa Arab, itu inna a'tainakal kautsar 3 aja, itu udah dahsyat luar biasa. Makanya dulu Sayyidina Umar ketika mendengar surat Toha langsung merinding. Karena begitu dahsyatnya kandungan makna Al-Quran. Dan itu nggak bisa diraih dengan terjemahan. Kalau terjemahan itu ngebantu aja. Dia ibaratnya kalau kita main di lautan itu dalamnya cuma semeter 2 meter. Ya, tapi kalau kita mau sampai itu kita harus paham sastra Arab. Sampai dalam, sampai ngambil mutiara. Nah, jadi di sini Rasulullah mukjizat terbesarnya adalah mukjizat akal, yaitu Al-Quran. Orang yang meneliti Al-Quran, contoh kecil. Ayat yang ada dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi kata Al-Quran, matahari itu tajri. Bapak-bapak, kata tajri itu berjalan dengan cepat. Itu namanya tajri. Kalau jalan santai itu tamshi, jalan santai. Tapi tajri, cepat. Itu namanya tajri. Li mustaqarrin, mustaqor itu adalah jalan yang tetap. Jadi matahari berlari dengan cepat pada jalan yang sudah ditetapkan. Bahasa astronominya pada porosnya ya, orbitnya. Nah ini diucapkan oleh siapa? Disampaikan oleh Muhammad yang dia adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca dan menulis, dan lingkungannya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan lingkungannya jauh dari peradaban pada saat itu. Dari peradaban Persia nggak tersentuh, peradaban Romawi nggak tersentuh, yang pada saat itu mereka maju ilmu pengetahuannya. Nabi Muhammad hidup di lingkungan yang jauh dari peradaban itu. Kok bisa ini ada informasi 1400 tahun lalu sesuai dengan yang sekarang? Siapa yang ngajarin Muhammad? Kan orang akan berpikir gitu, ini nggak mungkin Muhammad yang meneliti sendiri. Ini nggak mungkin informasi dari Muhammad, nggak mungkin. Orang dengan akalnya dia berpikir, wah ini hebat Al-Quran, ini dari Allah. Jadi mau nggak mau dia harus mengakui ini Muhammad, ada yang ngasih berita kepada Muhammad. Siapa yang ngasih berita? Dipelajarin lebih dalam, Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan begitu orang mengakui Nabi Muhammad emang utusan Allah. Ini dia mukjizat Al-Quran. Nah, ketika dialektika akal kita begitu, Allah pasti ada, Nabi Muhammad pasti nabi. Kemudian Nabi Muhammad ngabarin, di hari kiamat ada telaga. Di hari kiamat ada sorga dan neraka. Karena Muhammad sudah teruji kebenarannya, maka apa yang disampaikan Muhammad adalah benar. Maka apa yang disampaikan Muhammad pasti terjadi. Kenapa begitu? Karena Muhammad sudah teruji kebenarannya, maka apa yang disampaikan Muhammad semuanya bisa dipercaya. Nah, ketika Muhammad mengabarkan ada sorga dan neraka, kita percaya, walaupun kita belum pernah ke sana.
Makanya dulu pernah ada salah satu politikus terkenal ngomong bilang, jangan ngomongin surga dan neraka. Emang pernah kita ke sana? Ya emang belum pernah. Kalau ibu mau duluan, duluan aja gitu. Kita belum pernah tahu surga dan neraka dari siapa? Dari orang yang mengabarkan dan orang tersebut sudah terverifikasi kebenaran setiap informasinya. Ya begitu aja. Nah, sekarang saya mau percaya siapa? Percaya politikus ini yang mengabarkan surga dan neraka belum tentu ada dan belum kita bisa verifikasi dia orangnya benar apa enggak. Dengan satu orang yang menginformasikan surga dan neraka pasti ada dan dia sudah bisa diverifikasi oleh orang seluruh dunia, pasti dia benar. Ya logikanya kan ya percaya sama yang inilah. Ngapain percaya sama si politikus ini? Dia benar apa enggaknya aja belum bisa kita uji, ya mendingan yang udah bisa teruji, gitu kan. Nanti kalau dikabarin sorga dan neraka ada apa enggak, nanti ada suka yang berkilah, berkilahnya model begitu. Jadi syafaat ada apa enggak, telaga ada apa enggak, emang ente udah pernah ke sana? Kan biasanya digituin. Ya kita bilangnya kita percaya karena informasi ini bersumber dari orang yang bisa diverifikasi kebenaran informasinya. Nah itu dia alasan kita beriman kepada apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti benar. Nah kemudian ya ayahanda, kebenaran ini nggak bisa diraih dengan akal. Akal berpikir, oh ada telaga, nggak bisa. Harus ada informasi dalil dari syariat. Nah ayahanda dan ibunda, yang pertama ya, haud dan telaga. Ada ayatnya itu bunyinya pasti kita hafal ya. Ini kalau nggak hafal pasti kebangetan ini. Surat Al-Kautsar 3 ayat doang ini. Bunyinya inna a'toina kal kautsar. Al-Kautsar itu apa? Asal katanya dari kasroh. Itu ada waw, bapak-bapak tuh. Kau. Itu wawnya tuh tambahan, imbuhan. Ini bahasa di mana? Di ilmu sorof. Ilmu tentang struktur kata. Jadi kalau saya bilang maghfirah artinya ampunan. Kalau saya bilang ghafir yang maha pengampun, ada alifnya tuh. Terus kalau saya bilang ghafur ada wawnya, oh itu artinya suka mengampuni. Begitu juga dengan kausar, asal katanya dari kasroh, banyak. Kausar secara bahasa wawnya itu menunjukkan banyak banget. Jadi kalau mau diartiin inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-kausar, kebaikan yang sangat banyak berlimpah. Jadi ada kebaikan banyak berlimpah nih. Makanya ini juga merupakan salah satu dalil kalau Nabi Muhammad SAW mempunyai keberkahan. Karena kebaikan Nabi Muhammad itu nggak berhenti. Maka kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sejatinya lagi ngalirin kebaikan dari Nabi Muhammad kepada kita. Jadi kalau kita sholawat itu kebaikannya ngalir kepada kita. Maka dulu kiai saya pernah bilang, ibaratnya kalau kita sholawat itu kebaikan Nabi Muhammad itu seperti air yang penuh di dalam gelas ini. Kalau kita tuangin, itu ngalir ke bawah. Nah, alirannya itu ke kita. Kalau diibaratkan begitu. Nah, ini kalau ditanya emang gak ada dalilnya, cuman kan difahami dari dalilnya begitu. Jadi kebaikan Nabi Muhammad kembali kepada kita kalau kita banyak bersalawat kepada beliau. Berapa detik cuma salawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa detik tuh? Nggak nyampe 1 menit ya. Nah ini Al-Kautsar apa artinya jamaah rahimakumullah? Ternyata para ulama banyak menafsirkan Al-Kautsar ini dengan beberapa tafsiran. Pertama, sungai di surga. Nahrun fil jannah. Itu tafsiran pertama. Ya, tafsiran pertamanya sebagaimana yang diambil dalam Syarah Al-Maqasid. Yang pertamanya adalah Nahrun fil jannah. Yang keduanya adalah telaga. Telaga ini kapan? Nah ini nanti jadi perdebatan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarahan terhadap Sahihul Bukhari, beliau menyodorkan beberapa pendapat kapan telaga ini dilewati oleh orang-orang beriman. Ada yang menyatakan sebelum sirat. Ya, jadi sebelum sirat. Sebelum ini kan kalau sirat itu jembatan ya, jalan untuk menuju ke sorga. Jadi sebelum ngelewatin ini ada dulu telaga. Orang-orang minum dengan hausnya karena habis perjalanan panjang di padang mahsyar. Tapi nanti ada orang-orang yang nggak dikasih telaga itu. Nah, kita nauzubillah mudah-mudahan kita dapat minum itu ya.
Kalau dalam hadis disebutkan faman syaribahu, siapa yang meminumnya la yazma'u abadan, la yazma'u ba'dahu abada. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Mungkin di sini yang bertanya, kalau nggak bakalan haus terus di sorga nggak minum dong? Ah, jawabannya bapak-bapak, pas masuk sorga itu minum bukan karena haus, karena enak. Ya, ibaratnya ada orang lagi makan lahap banget, kan kadang nanya, lapar apa doyan? Gitu kan? Ada orang makan karena lapar, ada orang makan karena doyan. Biar kata nggak lapar, makan aja terus. Ya, karena dia doyan. Orang yang masuk surga, dia udah minum air telaganya Nabi Muhammad, udah nggak haus. Masuk surga bukan karena haus, karena kenikmatan di surga. Dan kenikmatan tertinggi di surga itu apa kira-kira? Yang sudah dibahas bukan bidadari, tetapi adalah ru'yatullah, melihat Allah. Jadi bidadari ada di bawahnya tuh bapak-bapak. Ya, nah, kenapa dijanjikan banyak bidadari? Ya karena memang jiwa manusia sukanya itu. Ya, suka ya bisa dibilang ya laki-laki maksudnya bapak-bapak. Emang sukanya itu. Tapi yang paling tinggi kata Allah surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beramal soleh itu ada pahala yang banyak, yaitu al-husna, ada pahala, ada bidadari, ada istana, ada banyak. Wa ziyadah, dan ada nikmat tambahan. Apa nikmat tambahannya? Ru'yatullah. Berarti melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi bagi ahli sorga. Nah, itu ya bapak-bapak. Jadi di sini telaga pendapat pertama adalah sebelum sirat. Kemudian ada yang menyatakan wal akharu dakhilal jannah. Pendapat yang lain menyatakan telaga ini ada di dalam sorga. Nah, apapun itu, yang jelas ada yang namanya telaga. Dan pendapat yang paling kuat, yang paling banyak adalah qablas sirat, yaitu sebelum sirat, sebelum jembatan menuju sorga itu ada telaga. Abis apa? Abis hisab. Jadi orang habis capek dihisab. Ya nggak sebentar emang hisab ya bapak-bapak ya. Hisab lama ini. Terus matahari tadnu asyamsu dalam hadis Bukhari. Matahari berasa ada di atas kepala kita. Ya jadi panasnya bukan main. Latihan dulu juga bisa di dunia. Ya. Caranya gimana? Coba tengah hari bapak-bapak berjemur di tengah lapangan upacara. Kalau kepanasan itu belum seberapa. Tambahin lagi kompor gas sebelahnya nyalain. Kalau kepanasan itu belum seberapa. Jadi kalau ada orang bilang nggak apa-apa masuk neraka, waduh itu udah belagu banget itu. Di dunia aja udah nggak sanggup nahan panas. Pendapat mayoritasnya adalah sebelum sirat. Kemudian yang ketiga, Al-Kausar di sini artinya anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lagi rame sekarang nih, bener nggak Bapak? Jadi Nabi Muhammad diberikan anak cucu. Kalau ditanya Nabi Muhammad punya keturunan nggak? Punya bapak-bapak. Dan nggak akan berhenti, terus akan ada. Karena Rasulullah bersabda kullu nasabin wasababin yanqati'u yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Jadi segala daripada nasab keturunan dan sebab daripada hubungan seorang dengan yang lainnya itu akan terputus kecuali nasab dan hubunganku. Jadi tidak akan terputus. Jadi inna a'taina kal kautsar artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak berupa anak cucu keturunan. Keturunannya Nabi Muhammad itu dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi biasanya kalau kita laki-laki itu kita orang biasa, keturunan kita dari jalur laki-laki. Nah, makanya kalau meninggal binnya itu bin laki-laki. Tapi khusus Rasulullah dari Sayyidah Fatimah. Dan itu ada hadisnya yang kira-kira bunyinya, saya lupa dalam redaksi Arabnya. Jadi setiap asobah itu dari laki-laki, kecuali Fatimah Az-Zahra. Jadi berlangsung dari Sayyidah Fatimah yang mempunyai anak namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan turunannya sampai hari kiamat. Jadi ada anak keturunan Nabi Muhammad, cuman di sini bapak-bapak, nggak setiap muka Arab tuh pasti keturunan Nabi gitu. Jadi jangan mentang-mentang mancung dikit keturunan Nabi nih. Enggak gitu juga. Nah ini ada ilmu dan verifikasinya gimana. Tapi yang harus kita ketahui pula bapak-bapak, seandainya ada keturunan Nabi Muhammad,
itu merupakan kebaikan untuk Nabi Muhammad dan ia mempunyai kemuliaan karena hubungan dengan Nabi Muhammad, tetapi kemuliaannya harus disertai ketakwaan. Tanpa ketakwaan sekalipun keturunan Nabi Muhammad nggak berfungsi apa-apa. Nggak berfungsi. Jadi nggak ada istilah kalau dia misalkan keturunan Nabi udah pasti dia lebih mulia daripada yang lain. Belum tentu. Karena apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa idza ja'al amrul azim la yabqal haqiru mu'tabaran. Kalau ada perkara yang agung, maka perkara yang kecil nggak akan dilihat lagi. Contohnya lampu ini mempunyai manfaat menerangi, tapi lampu ini nggak berfungsi apa-apa kalau di samping matahari, nggak kelihatan. Ya, terus lalat itu punya suaranya nging, tapi suaranya nggak akan berfungsi kalau ada petir, duar, nggak kedengeran. Begitu juga memang keturunan itu mempunyai bagian kemuliaan, tapi kalau di-VS-kan, diversuskan dengan ketakwaan nggak ada apa-apanya. Itu kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan Rasulullah bersabda, innama auliyai al-muttaqun. Kekasihku itu adalah hanya orang yang bertakwa, nggak ada yang lain. Mau dia keturunan Nabi, mau enggak, itu yang penting dia bertakwa. Kemudian Rasulullah bersabda, Rasulullah ditanya, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Ini hadis Bukhari, sahih. Siapa orang yang paling mulia? Kemudian Rasulullah apakah bilang keturunanku? Bukan. Ternyata Rasulullah bersabda, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi takarannya di situ. Makanya ketika Islam datang itu menghapuskan kasta. Tidak ada lagi kasta kecuali diukur dari sisi ketakwaan. Dan yang tahu takwa orang itu benar apa enggak cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada lagi tingkatan-tingkatan model begitu yang kita kenal di agama lain. Makanya dulu Bapak-bapak ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah manggil Sayyidina Bilal, azan ke atas. Kemudian orang-orang Quraisy yang masih ada kequraisyannya cemburu. Orang pertama bilang, emang gak ada orang lain selain burung gagak ini? Jadi burung gagak kan hitam, Bilal hitam, naik ke atas Ka'bah, emang gak ada yang lain apa? Dicibirin begitu. Satu lagi ngomong, untung bapak saya udah meninggal. Coba kalau ngelihat kejadian sekarang bisa pingsan. Ada yang begitu. Abu Sufyan ngomong apa? Abu Sufyan ngomong, saya gak mau ngomong, ntar turun wahyu lagi. Kata Abu Sufyan gitu. Kemudian malaikat Jibril ngabarin kepada Nabi Muhammad tuh ada orang yang ngomong begitu. Kemudian Rasulullah manggil mereka. Setelah Rasulullah nasihati mereka, turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, kata Syekh Sya'rawi, untuk saling tolong menolong, untuk saling melengkapi. Karena nggak ada satu suku dan bangsa yang paling sempurna, masing-masing punya kekurangan, maka saling lengkapilah dengan cara saling kenal. Jadi kalau kita berinteraksi ini Bapak-bapak sekarang ya untuk saling melengkapi. Kemudian kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Mau sukunya Quraisy, mau sukunya Jawa, mau sukunya Sunda, mau sukunya Melayu, Batak, Minang, Bugis, itu di mata Allah sama aja. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Orang Jawa yang bertakwa dengan orang Quraisy yang kafir lebih mulia orang Jawa yang bertakwa. Orang Sunda yang bertakwa lebih mulia daripada Bani Hashim yang tidak beriman. Itu kaidah dalam agama Islam. Maka di sini untuk poin ketiga saya perlu sampaikan bahwa anak keturunan dari Nabi Muhammad SAW itu ada sampai hari kiamat. Mereka punya kemuliaan dan kemuliaannya tetapi harus kita pahami harus disertai dengan ketakwaan. Jikalau tidak ada ketakwaan, anak siapapun tidak akan mulia. Maka tadi kita lihat Abu Lahab
pamannya Nabi, keturunan Nabi Ismail, Bapak-bapak, Abu Lahab, keturunan Nabi Ismail. Kemudian pamannya Nabi Muhammad, kalau dalam bahasa Arab paman itu juga bisa dibilang abi, abun, bapak. Kemudian apalagi tampan, kaya raya, istri cakep, disegani, masuk neraka, tabat siada Abi Lahab wa tab. Bilal bin Rabbah, kalau kita lihat di sejarahnya, Bilal bin Rabbah, anaknya Rabbah. Rabbah ini anaknya siapa? Enggak tahu lagi kita. Ya kalau bahasa engkongnya siapa? Enggak tahu. Buyutnya siapa? Enggak tahu. Pokoknya dia budak hitam, udah gitu aja. Taunya sendalnya kedengeran di sorga. Makanya dalam Islam enggak ada istilah pengkastaan dari segi nasab keturunan. Nah ini zaman sekarang nih ada nih berlomba-lomba. Saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi. Itu enggak dipandang oleh Allah. Yang dipandang ketakwaan. Dari kelompok A ngaku saya yang keturunan, dari kelompok B saya, ente bukan, berantem deh tuh. Itu enggak ada iktibar Bapak-bapak. Yang iktibar adalah ketakwaan. Ya, dan Bapak harus kita ketahui Ibnu Khaldun di dalam kitab muqaddimahnya, beliau seorang psikolog Islam yang diakuin oleh dunia Eropa. Beliau mengatakan sebagian besar ulama Islam 90%-nya non-Arab. Jadi jangan disangka Bapak-bapak kalau ulama itu mayoritas orang Arab, non-Arab Bapak-bapak. Kayak misalnya Imam Bukhari yang sering kita baca, emang orang Arab? Bukan. Terus siapa lagi? Abu Dawud, kemudian siapa lagi? Al-Imam Al-Ghazali, sering dibaca kitabnya. Emang orang Arab? Bukan. Kalau orang Arab aja bukan, apalagi keturunan Nabi. Arab aja bukan, apalagi keturunan Nabi. Jadi mayoritas ulama Islam 90%-nya bukan orang Arab, yang otomatis bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita mau mengatakan bahwa satu keturunan Nabi yang bodoh dan maksiat lebih baik daripada ulama itu semua? Ini nggak masuk akal. Berarti sama aja mengatakan yang mendaku keturunan Nabi lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq, lebih baik daripada Umar bin Khattab, lebih baik daripada Imam Syafi'i, lebih baik daripada Imam Ahmad bin Hambal, lebih baik daripada Abu Hanifah, lebih baik dari... Ini kan suatu yang tertolak, secara akal juga tertolak gitu. Nggak perlu kita dalilnya mana, nggak perlu, secara akal aja udah ketolak. Jadi tidak benar. Nah ini yang poin ketiga ini saya harus ingatkan. Jadi itu poinnya. Yang keempat adalah umat ulama dari umat beliau. Jadi Al-Kautsar di sini adalah maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad kebaikan yang banyak, adalah ulama. Nah, ini pendapat keempat. Yang kelima adalah seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Tapi yang menjadi fokus kita adalah tafsiran yang kedua, yang itu mayoritas dipegang oleh para ulama. Jadi Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak berupa telaga yang Allah berikan di hari kiamat. Ini dalilnya. Maka dengan dalil inna a'tainakal kautsar, kita harus mengimani ada yang namanya Al-Kautsar. Kemudian yang kedua dalilnya, ya ini berbunyi, langsung saya bacakan artinya. Sesungguhnya saya menunggu kalian di haud telaga. Jadi Rasulullah udah nyampe duluan. Man marra alayya syariba. Siapa yang datang kepadaku pasti dia minum telaga itu. Mudah-mudahan kita ke telaga itu Bapak-bapak ya. Wa man syariba. Nah ini redaksi hadisnya. Ini hadis Bukhari. Lam yazma ba'dahu abada. Jadi siapa yang minum telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah ini yang tadi saya bahas. Jadi kalau di sorga minumnya gimana dong, kan gak haus. Udah minum air telaga. Ya di sorga minum karena nafsu, karena syahwat, karena enak, karena doyan. Nah, di sana airnya bukan kayak air Cisadane sini. Tajri min tahtial anharnya airnya air yang lebih bagus. Layari dan na'alayya aqwamun a'rifun wa ya'rifuni. Nah ini hadisnya sedikit bikin kita ngeri. Ada yang datang kepadaku segolongan kaum, saya tahu mereka dan mereka tahu saya. Summa yuhalu, tapi mereka dapat hijab, nggak bisa minum air telaga. Nauzubillah min zalik. Siapa mereka? Kalau di dalam kitab Aqidah Nasafiyah, yang mereka dilarang untuk minum air telaga adalah ahli bid'ah. Tapi bid'ah di sini harus diketahui dulu, bukan bid'ah di sini maksudnya tahlilan, bukan di sini maulid Nabi. Jadi antara ada orang langsung berarti yang maulid Nabi dia nggak minum air telaga nih, gitu kan? Enggak, bukan begitu. Maksud ahli bid'ah di sini bid'ah dari segi i'tiqad alias akidah.
Jadi siapa yang bid'ah akidah itu? Misalnya kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman tapi menciptakan Al-Qur'an. Nah, ini termasuk bid'ah. Orang Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di sorga. Itu bid'ah mereka. Kemudian apalagi di antara bid'ahnya kaum ahli filsafat. Kata ahli filsafat, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam ini, tetapi alam ini sudah ada bersama Allah semenjak Allah ada. Itu bid'ah tuh. Itu nggak bakalan, kalau tafsiran daripada ulama, merekalah yang dihalangi untuk meminum air telaga. Jadi harus difahami Bapak-bapak, bukan di sini yang tadi kayak tahlilan dan maulid ya. Jadi dikatakan tahlilan memang bid'ah. Maulid memang bid'ah, betul. Tetapi bid'ahnya bid'ah yang bisa diterima. Memang ada dalilnya bid'ah yang bisa diterima? Oh, ada. Dalilnya riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Siapa yang berbuat dengan perbuatan baru dalam agama, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dalam agama. Nah, berarti yang tidak ada dasarnya itu ditolak. Tapi yang ada dasarnya gimana dong? Secara mafhum, namanya dalam usul fikih, dia diterima. Jadi bid'ah yang punya dasar dalam agama masih bisa diterima. Dan maulid Nabi dasarnya apa? Dasarnya pertama bersyukur. Ya, bersyukur di sini nggak dijelaskan caranya secara detail, boleh dengan cara macam-macam. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah nggak dijelasin caranya. Pokoknya terserah, ungkapkan dengan cara apapun. Terus apalagi? Berhaji dengan pesawat. Nah, berhaji dengan pesawat itu merupakan bid'ah yang bisa diterima. Nanti mungkin ada orang bilang, ini kan bid'ah duniawi. Ya nggak boleh, itu bid'ah agama. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tanya ini, kira-kira pergi haji itu ibadah nggak? Ibadah. Berarti orang yang pergi haji pakai pesawat, dia lagi ibadah pakai pesawat. Nah, pernah nggak Rasulullah beribadah pakai pesawat? Iya, belum, nggak pernah. Berarti dia yang berhaji dengan pakai pesawat telah melakukan bid'ah. Kalau bid'ahnya nggak dibagi, berarti orang yang naik haji dengan pesawat masuk neraka. Udah capek-capek haji naik pesawat masuk neraka, kan nggak masuk akal. Contoh kecil bapak-bapak, Al-Quran, mana mushaf tuh yang ada di belakang. Zaman Nabi nggak ada harokat. Zaman Nabi nggak ada titik, boro-boro ada cetakan pustaka, boro-boro nggak ada bapak-bapak. Zaman Nabi Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, baru itu ditemukan ketika namanya masa Ahmad bin Khalil Al-Farahidi, 100-an tahun setelah wafatnya sahabat. Kata Khalil bin Ahmad, wah ini nggak bisa nih. Orang-orang non-Arab baca Al-Quran tanpa harokat, dia nggak bisa bedain ba, ta, sa. Berarti harus dibedain nih, ba titik di bawah, ta titik di atas, sa 3. Nah, jadi Al-Quran awalnya nggak ada itu. Nah, terus makin berkembang, tambahin harokat, makin berkembang, tambahin alis, makin berkembang, tambahin warna. Zaman sekarang udah warna-warni Al-Quran. Lah kalau itu dikatakan bid'ahnya masuk neraka, berarti orang yang baca Al-Quran pakai mushaf sekarang masuk neraka. Berarti di sini yang salah bukan hadis Nabi, tapi pemahaman orang terhadap hadis Nabi. Ya kan baca Al-Quran ibadah, sekarang kita baca Al-Qurannya warna-warna, ada tulisan cetakan Raja Fahad, cetakan Raja Salman. Emang ada zaman dulu ditulis cetakan Raja? Nggak ada. Emang ada zaman dulu diharokatin Quran? Nggak ada. Ditambahin lagi terjemahannya, ditambahin lagi tafsirnya, banyak banget tambahannya, itu bid'ah semua itu. Makanya bapak-bapak usahakan nanti di Masjid Al-Aqsa ada Al-Quran yang nggak berharokat dan bertitik. Barangkali ada yang mau menjauhi bid'ah, jadi bacanya pakai itu. Jadi seperti itu ya bapak. Kemudian ya, jadi yang dimaksud ini adalah bid'ah secara akidah. Kemudian ya, fa'aqulu innahum minni. Rasulullah melihat mereka adalah golonganku. Kenapa mereka nggak bisa minum? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Fa'aqulu suhqan, celakalah. Jadi orang yang nggak dapat minuman telaga
itu nanti akan celaka. Nauzubillah min zalik. Insya Allah kita semua dapat ya Bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Terus liman ghayyara ba'di, celakalah bagi orang yang suka mengubah-ngubah ajaran agama. Ya, jadi ada sholat 5 waktu udah jelas wajib, tiba-tiba ada yang nongol di televisi, sholat itu cuma 2 waktu, diubah ajaran agama. Ya, yang tadinya rukun Islam ada 5 diubah lagi. Ini yang akan terhalangi daripada telaga. Kemudian ya Bapak-bapak, perjanjian. Ini karena waktunya udah siang ya. Oke lah, kalau gitu nanti kita pertemuan mendatang. Sampai di sini adakah yang bertanya Bapak-bapak sebelum ditutup? Sudah masuk syuruk ya? Udah lewat. Baik, untuk hal ini kita sampai telaga dulu. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang syafaat dan perjanjian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.